Kalau kita memiliki sumber daya manusia terlebih guru yang cukup, ada musyawarah guru mata pelajaran, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada SMK pusat keunggulan, dan ada dosen-dosen yang sudah terlatih dan juga perguruan tinggi yang sudah terlatih, maka itu bisa dioptimalisasi. Nah, ini pada akhirnya bisa ada perbaikan real dan penekanan karakter pendidikan, literasi dan numerasi, sehingga melahirkan sebuah tipikal siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tertentu untuk kehidupan dia secara kolektif maupun dalam pergaulan lebih luas lagi. Ya, secara teknis ada gotong royong, ada kemandirian. Nah, tapi kita bicara secara kebijakan, maka itu menjadi hal penting. Maka saya sangat senang kemarin hari Jumat saya mengajak kepala sekolah SMA Negeri 6 bersama Dewan Guru dan siswa kita langsung implementatif mengunjungi Taman Makan Pahlawan I Hadoko, juga Taman Makan Pelanggar Maloka. Jadi di situ langsung implementasi langsung perbuatan nyata yang terjadi di perencanaan dan pelaksanaan. Siswa lihat polanya seperti ini, guru menyadari sambil refleksi. Itulah hakikat pembelajaran yang mau kita kembangkan. Kurikulum mereka belajar itu lahir dari sebuah keprihatinan terhadap output berupa siswa, karena siswa kita selama ini dicecok di pikiran, recoki bahasa, direcoki pikiran dengan muatan berbasis materi yang hanya belajar tahu tentang. Jadi kognitif yang dimunculkan, skillnya lemah. Karena itu pemerintah lewat Mas Nadiem Makarim, Puskur, Pusat Kurikulum mengkaji dengan melibatkan berbagai guru besar yang ahli di bidang bahasa, memberi catatan kritis, merubah mindset perubahan kurikulum dengan mereka belajar, sehingga ada ruang eksplorasi potensi bakat yang perlu diambil oleh satuan pendidikan terhadap para siswanya. Nah, itu pada tahap prosesnya, actionnya. Nah, tahap dokumennya itu ada di standar isi dengan penambahan kurikulum mereka belajar. Nah, ini penting dipahami oleh para guru, pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Saya bicara sebagai kepala dinas PDK, itu pengambil kebijakan dengan penyusunan yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah dalam bentuk IHT. Maka saya selalu menggugah para guru dan tim pengembang kurikulum, silakan lihat secara jelas perjalanan kurikulum K13 yang sudah berjalan. Celah atau lubangnya ada di mana? Kalau dari betul, celahnya ada di mana? Nah, itu yang harus kalian perbaiki dengan berbagai pilihan, dengan adaptasi atau adopsi. Nah, ketiga ini diperlakukan, maka saya dorong pertemuan kepala sekolah guru, perlu pelibatan siswa, perlu dilibatkan di dalam desain penyusunan kurikulum, di dalam actionnya RPP atau yang sekarang namanya modul belajar. Nah, ini harus siswa dilibatkan. Kenapa harus dilibatkan? Karena mereka adalah pemakainya. Nah, sehingga ketika ada masukan siswa di standar dari pelaksananya, siswa memberi catatan. Oh, ini menurut kami perlu ditambahkan. Nah, di situ kurikulum yang pro kepada peserta didik, sehingga namanya kemerdekaan belajar nyata. Nah, antara pada tahap implementatifnya, maka perlu dievaluasi. Evaluasi ini mulai dari tahap perencanaan, proses maupun pelaksanaan. Nah, dengan evaluasi berjalan, maka ada titik perbaikan. Ini yang perlu diperbaiki. Hasil akhirnya siswa dapat apa?
ketiga melaksanakan pembelajaran dalam hitungan waktu. Apakah 3 kali 45 menit atau 1 kali 45 menit? Dia pulang bawa apa? Ini pekerjaan yang berat buat para guru di sekolah maupun kepala sekolah. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana peran-peran sehingga ada penyadaran pemahaman para kurikulum mereka? Kita memiliki sumber daya manusia terlebih kurang cukup. Ada musyawarah guru mata pelajaran, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada SMK pusat keunggulan, dan ada dosen-dosen yang sudah terlatih dan juga perguruan tinggi yang sudah terlatih. Maka itu bisa dioptimalisasi. Ini pada akhirnya bisa ada perbaikan real dan penekanan karakter pendidikan, literasi dan numerasi, sehingga melahirkan sebuah tipikal siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tertentu untuk kehidupan dia secara kolektif maupun dalam pergaulan lebih luas lagi. Ya, secara teknis ada gotong royong, ada kemandirian. Tapi kita bicara secara kebijakan, maka itu menjadi hal penting. Maka saya sangat senang kemarin hari Jumat saya mengajak kepala sekolah SMA Negeri 6 bersama Dewan Guru dan siswa kita langsung implementatif mengunjungi Taman Makan Pahlawan di Hadoko, juga Taman Makan Pelanggar Moloka. Jadi di situ langsung implementasi langsung perbuatan nyata yang terjadi di perencanaan dan pelaksanaan. Siswa lihat polanya seperti ini, guru menyadari sambil refleksi. Itulah hakikat pembelajaran yang mau kita kembangkan. Faktor aspek sinergisitas dan kolaborasi juga penting dalam hal ini. Sangat penting, ya, sangat penting sekali. Tidak bisa sangat penting sekali. Jadi kurikulum ini jangan karena kita kepala dinas, saya kepala sekolah, saya lulus, saya tahu semua, tidak bisa. Tapi perlu mendengar berbagai masukan elemen pendukung pendidikan. Para jurnalis yang mengerti sektor pendidikan ada dalam karya-karya jurnalistik di lapangan dia menemukan batin. Mari kita diskusi. Siapa tahu dengan diskusi ini kami ada perbaikan untuk penataan penguatan kapasitas guru atau dukungan rencana persoalan dalam implementasi pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Terkait kurikulum K13, kurikulum Merdeka Belajar, mungkin ada faktor X yang kemudian nanti menjadi penghalang, menjadi penghambat begitu yang harus diantisipasi seperti apa? Faktor X itu faktor sosial politik pada tataran elit politik dan juga elit pemerintah dalam Menteri Pendidikan. Nah, ini masa transisi 2025, 2024 pemilihan. Pasti pelantikan presiden, ada pemilihan menteri. Nah, kita lihat Menteri Pendidikan nanti 2024 apakah tetap melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar atau ada penyempurnaan. Bagi kami dunia pendidikan, dinas PK bersama guru itu bukan menjadi sebuah persoalan. Persoalan bagaimana kita mengadaptikan SDM guru. Sehingga dia ada perubahan kurikulum, mereka sudah terlatih secara baik, adaptif terhadap perubahan. Itu tanda kuat. Terkait ketersediaan tenaga sumber daya manusia, tenaga guru kita di lapangan, apakah kita masih punya stok guru-guru yang kita siap intervensi untuk menempati tempat-tempat untuk memajukan pendidikan di daerah? Pertama, kalau kita bicara guru negeri, jumlah terakhir 8.000 lebih. Siap. Tambah dengan ASN, tambah P3K. 1.413 yang lulus P3K tahap pertama dan juga 60 orang P3K tahun lalu. Jadi soal kalau bicara dari guru negeri pasti masih kurang. Tetapi kita optimalisasi berbagai guru honor komite dengan penguatan kapasitas SDM mereka sehingga kualitasnya setara dengan guru-guru negeri yang selama ini sudah tersertifikasi ataupun lagi lupras tapi standar relatif sama. Itu tantangan kita semua. Itu hal yang urgen dan penting dan keharusan. Peningkatan kapasitas lebih utama. Penting sekali dan kapasitas. Kurikulum boleh berubah. Boleh berubah-ubah.
Tapi jangan lupa kasih pintar gurunya. Itu penting Dia sekali. ngerti kapan saja dia bisa menyesuaikan diri dan irama. Apakah kita masih punya upaya lagi untuk pengembangan infrastruktur sekolah Bapak terkait peningkatan jumlah siswa yang hari-hari ini terakhir di tingkat sekolah menengah misalnya? Pertama, pemenuhan sarana prasarana. Siap. Isu Kementerian soal sarana prasarana adalah isu pemenuhan Kebutuhan. sarana prasarana, lab, komputer, ruang kepala sekolah, ruang kelas baru, asrama tidak akan bangun. Siap, luar biasa. Dengan bangunnya ini berarti pemerintah mengambil alih sebagian besar tanggung jawabnya. Tapi ingat, pendidikan tidak ada yang gratis. Siap. Maka partisipasi orang Orang tua tua itu sangat penting. wajib di dalam memajukan pendidikan. Tentu berpadu pada regulasi dan perencanaan. Terkait ketersediaan sarana prasarana peran komite tadi di sana, ini kan sumber daya manusia harus dimampukan dari berbagai hal, misalnya ketersediaan asupan menu, misalnya katakan saja di sekolah ada juga sekolah yang peningkatan kapasitas kualitas itu begitu tinggi dengan banyak kegiatan tapi tidak diikuti misalnya prasarana kantin dan lain sebagainya. Apa tanggapan Bapak sebagai? Terima kasih. Kantin sekolah itu adalah ciri sekolah sehat. Siap. Kantin-kantin kita yang ada di Kota Kupang, sekolah-sekolah yang besar, tentu dalam kecamatan belum pada level kaidah kesehatan, INS-nya masih rendah. Dan ini kita dalam hari Rabu kalau tidak salah kita akan kerjasama. Kita diundang oleh Dinas Kesehatan dan Capil untuk mempresentasikan sekolah sehat atau dulunya UKS. Dan kantin di sekolah belum dilihat sebagai sebuah pusat jajan yang higienis, tapi hanya sebatas ngemil bagi siswa. Belum ada sebuah tempat yang ruang yang bagus, yang nyaman seperti di kafe-kafe. Nah, itu masih jauh dari harapan. Tapi saya menghimbau kebersihan itu yang paling utama. Masih jauh dari harapan. Terkait program Gubernur Nusa Tenggara Timur, mungkin juga asupan gizi tadi Bapak katakan menu, kelor dan sebagainya. Asupan gizi kita punya SMK dan sebentar ada pertemuan Zoom yang tekniknya di bidang akan memimpin peran sekolah menengah kejuruan dalam mendukung program nyata real seperti tanam jagung panen sapi, Sialor masuk sekolah, dan juga tenun masuk sekolah, pariwisata masuk sekolah, peternakan masuk sekolah, perikanan masuk sekolah. Itu adalah sekolah-sekolah kejuruan. Dan di tingkat sekolah menengah atas kita beri program namanya vokasi akademik. Artinya apa? Sebagian besar implementasi kurikulum kejuruan yang ada di SMK kita bisa transfer masuk di sekolah menengah atas, sehingga tamatan siswa sekolah menengah atas memiliki dua kali, akademik dan vokasional. Antisipasi ketika dia tidak melanjutkan kuliah tapi ada skill yang dia peroleh. Begitu juga di sekolah kejuruan, bobot akademik juga perlu diperhatikan. Lebih seperti apa? Oke. Terkait kantin nih Pak, ini kan pandemi sudah mulai berfungsi ke kantin-kantin sekolah. Pertama, pandemi itu kita harus berterima kasih kepada pandemi. Sekolah-sekolah kita bersih. Iya. Indikator UKS nyata dan hadir di sekolah-sekolah. Tapi setelah ini masanya normal, kembali kepada paradigma yang lama. Masuk gitu pada cuci tangan juga mulai melemah. Air di tong-tong juga mulai kering kosong. Ini yang budaya harus kita dorong terus menerus. Ada Tuhan mengirim berita virus itu, di balik itu ada keuntungan buat sekolah. Kenapa? UKS bisa berjalan. Betul. Baik, terima kasih bincang-bincang Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi bersama Global To siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih, selamat. Global dengan nama Global, Siap. Dia mampu meneropong seperti burung Raja Bali yang tidak pernah lelah. Dalam terbang dan edukasi sektor-sektor terkait. Terima kasih Bapak.